Halo guys, kembali lagi di channel saya. Sebelum masuk ke videonya, perkenalkan nama saya Taprihanto dengan nomor induk mahasiswa 71014182777, jurusan Pendidikan Ekonomi, Prodi Pendidikan Akuntansi, tahun angkatan 2018 Universitas Negeri Semarang. Oke, video kali ini kita buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Media dan Bahan Ajar Akuntansi dengan materi audiovisual atau audio video. Oke, kali ini kita mengambil materi implementasi penerapan akuntansi di kehidupan sehari-hari. Kali ini saya mengambil sampel di dua tempat yang sering kita kunjungi, dan dua tempat ini tuh ada di seluruh pelosok Indonesia, baik itu di pedesaan, perkotaan, padat penduduk, jarang penduduk. Tempat ini tuh pasti ada. Ya, jadi kita akan membahas mengenai implementasi akuntansi di kehidupan sehari-hari di warung dan di minimarket atau swalayan. Oke, penasaran seperti apa sih penerapan akuntansi di warung? Apakah benar di warung itu nggak ada penerapan akuntansi sama sekali? Apakah benar penerapan akuntansi di minimarket atau swalayan itu benar-benar sesuai dengan kaidah yang ada? Mari kita cari tahu bersama-sama mengenai penerapan akuntansi di kehidupan sehari-hari. Tempat pertama, di warung. Mari kita cari tahu mengenai implementasi penerapan akuntansi di warung. Langsung saja kita berangkat ke warungnya. Dengan Ibu siapa? Sumarah. Bu Sumarah ya. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Di sini saya ada mau sedikit tanya-tanya lah sama ibunya terkait usaha yang ibu miliki. Iya. Kalau boleh tahu Bu, ini toko jualannya apa aja Bu? Ya sembako sama itu oleh-oleh. Sembako sama oleh-oleh Bu. Iya. Kalau boleh tahu sembakonya ada apa aja Bu? Ya itu alat-alat rumah tangga, maksudnya kebutuhan rumah tangga seperti garam, beras, ya gula, macam-macam lah. Oke, lengkap ya Bu ya berarti ya. Sama itu oleh-oleh untuk pusat oleh-oleh. Oh, sama pusat oleh-oleh. Oke, kalau boleh tahu Bu, ini untuk bahasanya kulakannya ya Bu ya. Itu dari distributor perusahaan atau dari sales Bu? Dari sales. Dari sales. Barang datang sendiri, kita beli, catat yang kurang, baru datang barangnya. Oke, berarti dari sales yang datang ke warung sendiri ya Bu ya. Itu biasanya berapa minggu sekali atau berapa hari sekali? Satu pekan ya, kurang lebih 1 minggu sekali. Oh, seminggu sekali ya barang datang. Oke Bu. Oke, berarti untuk persediaan barang dagangnya itu berasal dari sales-sales nih Bu ya. Iya. Terus untuk ini Bu, berarti karena ibunya dari sales-sales kan berarti ketemunya kan banyak sales nih. Ibu punya catatan sendiri atau semua catatan dikasih dari salesnya Bu? Kita catat yang kurang apa, terus dia ngasih barang itu yang kurang, kita mesen yang kurang di toko ini gitu. Oh, berarti dari ibunya juga punya catatan sendiri ya Bu ya. Oke. Ngomong-ngomong tentang barang nih Bu. Kalau misalnya nih, kadang kan tadi kan untuk barang datang kan seminggu sekali. Kalau misalnya minggu kemarin sama minggu sekarang itu harganya beda. Misalnya garam harganya minggu kemarin itu datang 4.500. Terus minggu ini datang lagi ternyata harganya naik jadi 4.600. Nah, jadi harga barang yang Ibu jual itu akan sama atau nanti disesuaikan dengan kenaikan harga dari sales Bu? Kalau naiknya enggak seberapa, paling 100-200 ya disamakan sama belanja yang kemarin.
Kalau naiknya di atas 500 lah kita ikut naik. Oke, berarti nanti tergantung dari naiknya harga Bu Iya, ya. kalau naiknya banyak ya kita ya mau rugi lah. Oke. Terus berarti untuk hitungannya dari catatan Ibu itu barang yang sudah dibeli sama pembeli dari warung Ibu itu adalah barang yang pertama masuk di warung Ibu atau barang yang paling terakhir masuk ke warung Ibu, Bu? Yang maksudnya Barang yang dari sales itu kan misalnya minggu ini sama minggu kemarin. Nah, terus ternyata dari itu terjual 2 gitu. Misalnya minggu kemarin Ibu beli 3, terus minggu ini beli 2. Terus dari barang itu ternyata yang sudah kejual 2. Berarti Ibu ngitung harganya itu dari barang yang pertama. Yang pertama berarti hitung harganya, Bu. Oke. Berarti dari harga pertama barang dibeli itu adalah harga pertama barang dijual. Patokannya itu. Patokannya ya. Oke. Terus Ibu berarti ada catatan buat laporan keuangan harga barang masuk nggak? Kalau barang masuk ada, tapi untuk barang keluar enggak. Berarti untuk barang keluar nggak ada catatannya nggak? Iya, kan nggak mau ribet lah. Yang ngelola kan kita sendiri, jadi yang penting kita untung untuk belanja ada udah. Oke, berarti sama-sama kalau laporan keuangan per bulannya juga nggak dicatat nggak Bu ya? Iya. Oke, biar nggak ribet ya tadi nggak Bu ya? Oke, itu Bu sedikit dari saya. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Terima kasih banyak Bu. Oke, terima kasih banyak Bu. Selamat sore Bapak. Sore Mas. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Ya, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ugo Mas, Ugo Diono. Oke Pak Ugo. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Di sini saya mau sedikit banyak bertanya tentang usaha Bapak gitu ya Pak ya. Oh iya. Oke, sebelumnya kalau boleh tahu ini warungnya namanya apa Pak? Warungnya Govalsel. Govalsel. Kontong ya. Oke. Kalau boleh tahu di usaha Bapak ini jual apa aja Pak? Oh, di sini saya jual ini Mas. Voucher juga voucher, terus makanan ya sembako lah Mas. Oke, berarti sembako sama voucher-voucher Iya, internet ya Mas ya? Oke. Oke. Kalau boleh tahu ini barang-barangnya datangnya dari distributor perusahaan atau dari sales-sales Pak? Ini ada yang sales, ada yang saya beli langsung ke ini distributor. Oh, berarti ada barang yang datang dari sales, ada yang dari distributor. Kalau boleh tahu yang dari distributor itu yang mana Pak? Kalau distributor kan kayak misalkan, kalau sales kan saya ngambil dari Unilever ya. Kayak misalkan sabun, terus kecap itu dari distributor, dari sales. Tidak, kalau yang lain saya ambil juga kayak kan mainan ini jajan, terus minyak goreng itu dari sales. Oke, dari sales. Oke. Kalau boleh tahu berarti dari Bapaknya sendiri ada catatan khusus buat terkait persediaan barangnya atau semuanya yang nyatet dari salesnya Pak? Oh, saya rekap ya stok ya, misalkan stok habis saya ngambil ke sales, kadang ada yang kita langsung ke distributor gitu. Oke, berarti dari Bapaknya punya backupan catatan sendiri ya? Oh iya iya. Oke. Ya. Kemudian untuk ini Pak, metode pencatatannya berarti perhitungan barang keluar, barang yang terjual itu adalah barang yang pertama kali masuk, yang pertama kali Bapak beli atau mengikuti barang yang terakhir dibeli Pak? Oh itu kalau misalkan harga itu sesuai dengan pembelian. Kalau misalkan udah beda harga ya kita stoknya kita bedain gitu. Oh, berarti nanti kalau misalnya ada barang misalnya mie-nya misalnya keluar 3 dengan harga beli misalnya 2.000. Berarti Bapak mematok harga jualnya itu dari harga beli yang pertama gitu, Pak? Oh iya, kalau misalkan keduanya harga beda, kita stoknya beda lagi gitu. Rekapannya beda lagi. Oke. Berarti hitungannya adalah barang yang masuk pertama adalah barang yang keluar pertama seperti itu. Iya, benar-benar. Oke. Oh iya Pak, kalau boleh tahu dari tempat usaha Bapak ini ada pencatatan buat laporan keuangannya nggak Pak? Kalau laporan bulanan sih belum ada sih Mas. Belum ada, oke. Masih sesuai, apalah ngalir aja gitu. Ngalir aja. Oke, berarti biar ngalir aja gitu ya Pak, nggak dicatat buat laporan bulanan. Belum ada pembukuan, soalnya belum ini sih namanya masih gimana ya? Belum ada
perlengkapan semua intinya kalau misalnya ada barang masuk habis ya kalau barang keluar habis kita ambil gitu aja sih. Oke, berarti belum ada pembukanya nggak Pak ya? Iya. Oke. Ya, itu aja Pak. Mungkin untuk hari ini mohon maaf mengganggu waktunya nggak Pak ya? Sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, mari. Oke guys, itu tadi hasil wawancara kita dengan pedagang warung ya. Kita ada 2 pedagang warung. Apakah dari kalian sudah menemukan sisi akuntansinya? Kalau sudah, jangan lupa tulis di komentar mengenai apa yang kalian dapatkan dari wawancara kita bersama pedagang warung. Oke, next. Selanjutnya kita akan langsung menuju ke minimarket. Kita akan mewawancarai karyawan di minimarket mengenai implementasi penerapan akuntansi di kehidupan sehari-hari di minimarket tersebut. Semakin penasaran kan? Mari kita bandingkan nanti apa yang kita dapatkan di warung dan apa yang kita dapatkan di minimarket. Cekidot, mari kita menuju ke minimarketnya. Malam Kak. Malam. Dengan kakak siapa? Anti. Kak Anti ya. Oke. Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya ingin nanya-nanya tentang usaha yang kakak ikuti di sini gitu ya. Ini namanya toko apa Kak kalau boleh tahu? Iya. Toko Ria. Ini produk-produk yang ada di toko ini apa aja Kak? Sembako sih Mas kebanyakan. Kebanyakan sembako ya. Oke. Kalau boleh tahu ini produk-produk di toko kakak ini asalnya dari sales atau langsung dari distributor Kak? Ini 3 supplier ya Mas. Pertama dari distributor utamanya itu Indogrosir ikut Sabang yang Semarang. Yang kedua dari sales, kayak sales yang biasa keliling itu, terus ada MD-nya juga. Terus yang ketiga dari UMKM yang tradisional yang dari Kaliwiro. Oke, berarti ada 3 sumber yang masuk ke toko ini ya Kak? Oke, kalau boleh tahu itu untuk penerapan harganya itu dari toko yang menetapkan atau dari tadi 3 supplier Sama tadi? sih, itu yang utama dari Indogrosir emang udah ketetapan dari sana, ada PPN apa dan sebagainya, termasuk program promo. Kalau yang dari supplier yang tradisional UMKM itu udah ada kayak MOU dulu sama ownernya, maunya dikasih up berapa, mau dikasih listing fee berapa, kayak gitu udah ada ketentuan dari owner. Kalau yang dari sales itu dari owner juga yang bikin. Oke, berarti sudah jauh tersistem gitu ya Kak ya. Kemudian untuk ini berhubungan dengan persediaan barang dagangnya, itu untuk metode pencatatannya itu masuk ke FIFO, LIFO atau apa Kak? Kalau macamnya Vivo sih kurang tahu ya Mas, tapi kalau pengadaan barangnya itu dari Indogrosir itu 1 minggu 3 kali. Kalau yang dari sales itu tergantung jatuh tempo dia bayarnya untuk berapa minggu. Biasanya habis bayar terus ibu order, terus kita tinggal nunggu barangnya datang. Kalau yang dari UMKM mereka datang cek sendiri udah habis baru nambahin lagi. Oke, berarti semua patokan harganya juga dari supplier semua ya Kak ya? Dari supplier. Oke, berarti untuk toko ini sudah ada laporan keuangan setiap bulannya Kak? Laporan keuangannya 5 hari sekali. Oh, 5 hari sekali? Kalau laporan barang dan keseluruhan itu 1 bulan. Oh. Bentar ya. Oke Kak, lanjut lagi ya. Tadi yang berarti laporan yang 5 hari sekali itu ke ownernya, ke ownernya 5 hari sekali. Oke, terus nanti di akhir bulan ada yang laporan. Nanti kan ini sistemnya kayak mitra yang kami itu, jadi laporannya 2, ownernya dapatnya 2 dari karyawan, terus sama dari mitranya. Oke, terus kalau ada ini nggak dari toko ini ada pengecekan barang nggak Kak? Pengecekan barang maksudnya? Pengecekan jumlah barang. Oh, jumlah barang ya, itu tiap hari. Hari. Dibagi dua. Yang laporan untuk bulanan itu
tiap hari, terutama pagi sebelum buka. Terus ada lagi yang tiap shift, ya dua. Oke, biasanya disebut apa Kak kalau boleh? SO. SO, stock opnam. Opnam. Oke. Oke, itu aja Kak dari saya. Sedikit mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat bekerja Kak. Terima kasih. Halo guys. Oke, tadi kita sudah mendengarkan wawancara dengan pedagang di warung, kemudian karyawan yang kerja di minimarket. Kemudian apa aja yang sudah kita dapatkan? Hal-hal apa saja yang ternyata hal sederhana tapi merupakan implementasi dari akuntansi. Mari kita bahas satu persatu. Memang dari warung dan minimarket itu terjadi perbedaan yang cukup signifikan ya dalam segi akuntansi gitu. Perbedaan mencolok adalah di mana di warung itu tidak ada pembukuan secara resmi, secara tertulis dan secara rutin dan kontinuitas, sedangkan di minimarket terjadi pembukuan secara rutin kemudian berkelanjutan. Ini menjadi hal yang sangat-sangat mencolok ya perbedaannya gitu. Kemudian dari segi poin-poinnya dari warung dan minimarket juga terlihat begitu signifikan perbedaannya, baik itu dari segi perlengkapan, peralatan maupun alat pendukung lainnya gitu. Untuk di warung sendiri menggunakan alat-alat sederhana seperti kalkulator, sedangkan di minimarket sudah menggunakan sistem digital dan komputerisasi seperti itu, bahkan dalam penentuan harganya. Kemudian kita juga bisa menelisik lebih dalam lagi mengenai aset yang dimiliki. Kedua hal ini ya, warung maupun minimarket memiliki dua aset yang sama, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar dari kedua warung dan minimarket ini adalah barang dagangnya, kemudian di situ juga ada peralatan dan perlengkapan gitu ya. Jadi untuk aset lancarnya seperti itu, dan untuk aset tetapnya bisa dilihat dari gedung atau sewa tempatnya. Itu merupakan salah satu contoh dari aset tetap yang dimiliki dua usaha tersebut. Kemudian dari segi pembukuan memang dari minimarket tadi sudah disebutkan bahwa pembukuannya sudah tersistematis gitu ya, karena berhubungan dengan sistem, karena sudah menggunakan sistem, menggunakan komputerisasi. Sedangkan untuk warung mereka hanya melakukan pembukuan untuk barang yang masuk saja gitu, untuk pencatatan barang yang masuk saja. Sedangkan untuk laba, kemudian mencatat setiap pengeluaran yang ada dan lain sebagainya itu tidak ada, karena para pemilik warung menganggap bahwa usahanya dipegang oleh diri mereka sendiri, sehingga potensi kecurangannya itu lebih sedikit daripada minimarket yang menggunakan tenaga kerja seperti itu. Kemudian ada satu hal yang menarik, yaitu mengenai sistem pencatatan persediaan. Ternyata secara alami baik warung maupun minimarket menggunakan satu sistem pencatatan yang sama, yaitu metode FIFO atau first in first out, atau masuk pertama keluar pertama. Walaupun dari warung sendiri tidak memahami konsep dasar FIFO tersebut, namun dalam prakteknya mereka melakukannya, seperti bahwa pencatatan harga dihitung dari harga barang yang dibeli sebagai stok persediaan awal, seperti itu. Jadi harga barang yang akan dijual itu sesuai dengan harga barang yang dibeli pertama, sehingga ketika ada perbedaan maka stok-stoknya itu sudah mereka tulis sendiri, sudah ada catatan di warung. Sedangkan di minimarket itu sudah lebih terkonsep, sudah lebih tersistematis, bahkan mendekati kaidah akuntansi yang sebenarnya gitu. Mereka menggunakan sistem yang ada, sehingga ketika ada perubahan harga maupun ada perubahan persediaan barang dagang, mereka sudah menggunakan metode FIFO atau first in first out. Bahkan dalam prakteknya baik warung maupun minimarket menerapkannya tidak hanya dalam pencatatan, namun dalam barangnya sendiri. Di minimarket penyusunan barangnya itu ketika di rak-rak, itu yang ditaruh paling depan adalah barang yang paling pertama datang. Sehingga ketika ada pembeli akan cenderung mengambil barang yang barisannya paling depan. Nah, itu merupakan contoh FIFO, tidak hanya dalam pencatatan, tapi juga dalam lapangannya, dalam produknya, seperti itu. Itu untuk di minimarket. Sedangkan di warung, karena di warung sistem ngambil barang ketika kita membeli suatu produk itu diambilkan oleh
penjual. Nah, dari penjual sendiri mereka mengambilkan barang itu sesuai dengan barang mana yang pertama kali masuk, sehingga kedua usaha ini, baik itu warung sembako maupun minimarket, sudah menggunakan metode FIFO atau first in first out secara alami. Ini merupakan satu hal yang unik yang kita temui dari wawancara baik dengan pedagang warung maupun dengan minimarket. Seperti itu. Sebenarnya masih banyak hal lain ya, banyak hal lain yang kita bisa ungkap ya teman-teman. Baik itu dari bukti transaksi, jadi di warung tidak ada bukti transaksi, namun di minimarket sudah ada bukti transaksi, dari situ kita bisa membuat jurnalnya dan lain sebagainya. Kemudian dari warung juga ada potongan harga, kita juga bisa retur dan sebagainya. Itu merupakan contoh penerapan akuntansi di kehidupan sehari-hari. Suatu hal yang sederhana ya teman-teman, ketika kita mendatangi warung untuk membeli suatu produk dan ternyata proses itu ada akuntansinya. Baik, silakan teman-teman yang menemukan hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi selain yang tadi saya sebutkan, bisa tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya hal apa saja, fakta unik apa saja yang kita temukan dari video wawancara baik dengan warung maupun dengan minimarket. Oke. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.